Halo, sedulur pemilih. Selamat datang kembali di ini podcast KPU Wonogiri. Masih bersama dengan saya Cici yang akan menemani bincang-bincang santai kita di beberapa menit ke depan. Sedulur pemilih, kalau kita membahas mengenai hari pemungutan suara, yang paling sering kita dengar pasti kata TPS ya, atau tempat pemungutan suara. Tapi sudah tahu belum siapa orang-orang yang berada di balik layar yang menentukan si A harus memilih di TPS mana atau si B memilih di TPS mana, dan bagaimana prosesnya agar jutaan pemilih di Indonesia atau di Wonogiri khususnya tidak menyasar atau tidak menumpuk di satu tempat. Nah, pada episode kali ini, episode di balik layar pemetaan TPS, kita akan bahas hal tersebut ya bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama dengan saya di sini, yaitu Bapak Dwi Prasetyo, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Wonogiri. Langsung saja yuk. Selamat datang kembali Pak di Selamat datang, podcast Mbak kita. Cici. Ya, Baik, terima senang sekali kasih. bisa berjumpa lagi dengan Mbak Cici. Terima kasih Bapak, saya juga senang sekali bisa ngobrol lagi nih. Kita Ya, membahas tema di balik layar pemetaan TPS. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah Kemarin sehat-sehat. habis banyak kegiatan ya kayaknya. Ya, kemarin pleno PDPB semester 1 di Provinsi Jawa Tengah. Di provinsi. Ya, Hari apa itu Pak? Tanggal berapa itu? hari Minggu dan Senin ya. Minggu sampai Senin. Iya, Berarti hari libur pun juga masuk ya Pak? ya karena undangan dan itu juga pleno kan harus datang juga. Itu salah satu Itu. bentuk tanggung jawab KPU ya Pak? Iya, Baik. Bapak langsung saja terkait tema kita hari ini di balik layar pemetaan TPS. Saya mau tanya Pak, ini untuk membuka perspektif kita semua ya. iya. Sebenarnya kalau menurut Pak Dwi secara pribadi atau mungkin sebagai penyelenggara pemilu, apa makna TPS bagi Pak Dwi dan apakah cuma sekedar tenda atau tempat mencoblos atau mungkin ada yang lebih mendalam lagi artinya? Ya, menurut saya TPS itu tidak hanya sekedar tempat untuk mencoblos ya, Ya, tetapi lebih dari itu TPS itu merupakan tempat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, di mana satu suara yang diberikan saat memasukkan ke kotak suara itu sangat menentukan arah kebijakan ataupun arah negara, bangsa, ataupun daerahnya. Jadi TPS itu merupakan juga sebuah simbol kesetaraan ya, di mana ketika kita menggunakan hak pilih itu sama, satu suara, baik itu seorang pejabat, rakyat biasa, itu nilainya sama, satu suara. Seperti itu. baik. Satu suara dampaknya luar biasa, apalagi kalau banyak suara ya Pak, Betul. pasti lebih banyak impactnya gitu. Oke Pak, terima kasih. Untuk yang kedua Pak, saya pertanyaannya ini Pak. Bagi seluruh pemilih ya yang di rumah yang mungkin punya frekuensi yang sama dengan kita. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa sebenarnya pemetaan TPS itu? Dan biar tidak dikira panitia itu hanya atau mungkin penyelenggara itu cuma asal menunjuk lokasi saja. Ya, jadi proses awal dari sebuah penyelenggaraan pemilu itu dimulai dengan pemetaan TPS terlebih dahulu ya. Baik. Ya, tentunya sebelumnya adalah perencanaan ya, begitu. Anggaran yang ditentukan berapa, itu berapa jumlah TPS-nya. Jadi kita harus menghitung TPS-nya terlebih dahulu. Di dalam pemetaan TPS secara istilahnya mungkin kita memisahkan atau menentukan jumlah, kemudian juga menentukan siapa-siapa yang akan berada di TPS 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan pemetaan tersebut, di dalam peraturan KPU ada namanya ataupun memperhatikan beberapa hal. Di antaranya tidak menggabungkan
desa atau kelurahan. Tidak menggabungkan ya, harus Ya, sendiri. harus kalau beda desa tidak boleh digabung. Kemudian tidak boleh memisahkan pemilih yang dalam satu keluarga. Kasihan kan kalau suami istri, kemudian TPS-nya yang satunya TPS 5, yang satunya TPS 3, kan kasihan dia. Ya jangan Pak, nanti ribut Ya, Pak kalau dipisahkan. iya. Jadi yang kedua itu kemudian harus juga memperhatikan letak geografis. Oke, ya. Letak geografisnya jangan sampai jauh ataupun ya apa ya, yang kemudian pemilih itu enggan untuk masuk ke TPS. Letak geografis dan juga terakhir adalah memudahkan pemilih, Lebih mudah aksesnya begitu ya. Kalau memudahkan misal pemilih jauh aksesnya. tapi ada kendaraan yang bisa diakses gitu, bisa nggak sih Pak? Yaitu nanti tergantung apa itu jumlahnya juga. Kalau apa itu memungkinkan ya kalau bisa dipermudah seperti itu, Baik, ternyata nggak sesimpel itu didekatkan. ya Pak ya. Ternyata Iya, banyak yang perlu diperhitungkan dari iya, berbagai faktor, berbagai aspeknya. Entah jumlah, entah anggaran, entah lokasi, pasti banyak iya, yang diperhitungkan ya Pak ya. Dan itu jelimet ya Pak ya pastinya. betul. Baik. Baik Bapak. Nah ini yang pasti sering jadi pertanyaan di masyarakat ya. Kalau mereka jeli melihat perubahannya. Mm. Mengapa jumlah atau kondisi TPS itu bisa berbeda antara pemilu dengan pemilihan atau pilkada? Contohnya kemarin tahun 2024. Mungkin di tahun depan, di pemilu depan kan pasti berbeda ya Pak? Atau Ya, pilkada besok, iya. Kenapa nggak disamakan saja sih Pak, biar lebih gampang begitu? ya itu karena berbeda aturannya ya. Karena Hmm. berbeda aturan maka saat pemilu maupun pilkada ini tidak bisa sama. Kalau pemilu itu untuk maksimal pemilih di tiap-tiap TPS itu kan hanya 300, 300, 300 baik. pemilih. Kemudian untuk pilkada Hmm? ini lebih besar lagi, yakni setiap TPS-nya maksimal adalah 600. Nah, karena perbedaan jumlah pemilih yang ada di dalam TPS inilah, maka ketika kita pemilu dan pilkada ini berbeda. Dan cenderungnya kalau pemilu karena lebih sedikit jumlah pemilihnya Hmm. mengakibatkan jumlah TPS-nya lebih banyak. Banyak Ya, ya. kalau di Wonogiri sendiri di pemilu tahun 2019 dan 2024 itu kan 3.914 atau 13 itu. Tapi kalau di pilkada itu hanya kalau 2020 2020-an 3 ya. Kalau di pilkada 2024 Hmm. itu hanya 1903. Jadi per separuh. Maka ketika pemilih atau masyarakat hadir di pemilu maupun pemilu atau memilih di pilkada itu berbeda. Jadi ketika pilkada mungkin agak jauh, Hmm. agak jauh. Dan itu saya lihat menyebabkan juga terjadinya penurunan angka partisipasi masyarakat ya. Oh begitu, Kita berpengaruh lihat ya. Hmm. secara fakta bahwa pemilu maupun pilkada ini di Wonogiri sendiri tingkat partisipasi masyarakat saat pemilu kemarin itu 77 ya di 2024. Tapi ketika masuk ke pilkada itu 69. Ini kan turun ya. Banyak juga Begitu yang turun ya. juga di pemilu dan pilkada 2019 waktu itu 76, 2020 71. Jadi kalau saya melihat apa jarak ini juga berpengaruh terhadap
kesediaan pemilih untuk datang ke TPS seperti itu. Baik, tantangannya lebih besar mana Pak? Ketika dengan TPS pemilih lebih sedikit dan TPS pemilih banyak, seperti yang tadi 600 dengan 300 antara pilkada dengan pemilu, kalau tantangannya susah mana Pak pemetaannya itu? Kalau pemetaannya itu ya sebetulnya lebih mudah yang sedikit ya, lebih mudah yang sedikit karena hanya terdiri mungkin 1 sampai 2 3 RT kita Hmm. gabungkan. Tapi kalau yang lebih dari 500 itu kan Hmm. bisa saja 4 RT kita gabungkan. Jadi dalam pemetaan TPS ini ada penggabungan RT maupun RW seperti itu. Oke, berarti kemungkinan bisa beda RT jadi satu TPS Iya, gitu. Baik. Oke Bapak, di Wonogiri ini kan kita letak geografisnya luar biasa ya Pak Wonogiri itu. Ada yang daerah perbukitan, ada waduk yang wilayahnya luas banget begitu. Nah, untuk teknis pemetaan TPS di Wonogiri itu sendiri bagaimana Pak? kalau dari awal ya mungkin dari awal data kan awalnya kita dari RI pemilih itu. Hmm. Karena untuk dasar coklit itu kan masih mentahan ya, masih mentahan gelondongan satu kabupaten, kemudian kita memilah per kecamatan, per desa, Hmm. dan di desa inilah mulai dilakukan pemetaan per TPS-nya. Dan terkadang kita kesulitannya adalah belum belum ada PPS waktu melakukan pemetaan TPS ini. PPS. Ya, belum ada panitia pemungutan suara di tingkat desa. Jadi waktu melakukan pemetaan ini ya kita harus melihat data-data terdahulu, ya, di mana penggabungan antar RT-nya dan seterusnya. Itu teknisnya ya setelah kita lakukan pemisahan kecamatan, pemisahan desa, kemudian kita pilih per desa itu, katakan ada berapa TPS-nya, Hmm. kita buatkan rumah-rumah seperti itu. Di dalam satu TPS itu ada 2 RT, ada yang Hmm. 3 RT dan seterusnya. Memperhatikan juga mungkin letak geografis dan seterusnya seperti yang kami sampaikan di depan. Baik Pak Dwi, pasti prosesnya tidak segampang menarik garis peta ya Pak ya. Ya, Seperti yang Bapak sampaikan tadi tantangannya seperti itu. Nah, mungkin ada cerita unik sendiri Pak atau mungkin secara kendala geografis dan jaringan saat tim turun bagaimana di lapangan itu? ya dalam pemetaan itu kan memang kita tidak bisa menjangkau seluruh wilayah ya. Wilayah ya, Ini tidak bisa menjangkau seluruh wilayah. Dan yang lebih tahu sebetulnya kan yang di daerah yang seperti di di desa PPS ya, ya yang di baik PPS ya. itu. Dan itu dibantu oleh Pantarleh ya. Maka ketika dalam coklit itu peran Pantarleh ini sangat sangat menentukan bagaimana apakah yang sudah kita petakan itu sudah benar atau Hmm. belum itu nanti akan diperbaiki oleh teman-teman Pantarleh. Tetapi apa yang kita lakukan sebelum adanya coklit itu tentu kita berusaha untuk menggali informasi-informasi terkait dengan kedekatan wilayah dan apa yang ada di TPS masing-masing desa itu kita kita dekatkan seperti itu pemilihnya. Baik. Sebenarnya menguntungkan kalau TPS-nya banyak atau sedikit sih Pak? Kalau
Secara itu ya partisipasi juga ya menguntungkannya mungkin. tentunya akan lebih mudah ketika apa me- mengolah ya Mhm, ataupun mengolah SDM yang lebih ke pemilih yang lebih sedikit mhm. ya. Karena apa itu kalau sedikit kan tentunya akan lebih cepat kan. Dalam penghitungannya pun akan lebih cepat. Maka itu yang dilakukan di dalam pemilu di mana lembaganya kan banyak. Makanya kalau saat pemilu pemilihnya sampai 600 ya KPPS akan tambah beban kerjanya kan tambah tambah berat Tambah kan, berat, tambah panjang berat juga seperti durasinya ya. Ya. betul. Oke. Baik Bapak, mungkin ada nggak sih Pak alat bantu atau sistem yang dipakai oleh KPU agar pemetaan lebih berjalan dengan baik begitu ada nggak sih Pak? Ya untuk memetakan yang lebih baik saya kira ya nanti tentunya perlu adanya apa ya terobosan-terobosan dari KPU ya. Saya kira dalam pemetaan TPS ini dari tahun ke tahun Hmm. menjadi sebuah apa ya problem dari KPU sehingga apa yang disampaikan Mbak Cici tadi Hmm. sebetulnya kalau bisa bahwa pemilu dan pilkada itu disamakan, ini disamakan. Saya yakin kalau pilkadanya itu disama dengan pemilu, nanti tingkat partisipasi masyarakatnya akan bisa lebih lebih naik seperti itu. Maksudnya disamakan dalam arti apa Pak? Ya jumlahnya, Oh jumlah karena kan di TPS-nya begitu. TPS itu kan seperti rumah ya, Hmm. seperti rumah. Ketika kita sudah punya rumah dan kita pelihara dari pemilu ke pemilu, ini Hmm. kan berarti kan kita tahu kemana kita mau pulangnya kan atau nyoblosnya di mana kan kita sudah Oh sudah iya jelas baik. seperti itu. Jadi sama terus ya antara pemilu pilkada jumlahnya Ya, sekian di mana betul. tempatnya baik. Baik Bapak, pertanyaan terakhir nih Pak yang mungkin bisa dibilang krusial ya buat warga terutama di Wonogiri nih. Bagaimana KPU memastikan kalau nanti pemilih itu tidak salah TPS pada saat hari H pemungutan suara? Ya, KPU itu kan dalam menentukan jumlah TPS kemudian TPS lokasinya itu Hmm. kita menggunakan titik koordinat juga. Kemudian sebelumnya kita memberitahukan kepada pemilih di Hmm. mana tempat TPS yang akan digunakan untuk mencoblos. Biasanya pemberitahuan kepada pemilih itu kan 3 hari sebelumnya kan sudah sampai ke pemilih. Jadi kita pastikan bahwa TPS tempat untuk mencoblos itu sudah tertera di dalam pemberitahuan tersebut. Mungkin bisa Begitu. tahu secara online nggak sih Pak untuk terkait ini Bisa, TPS-nya di ya. mana? Gitu. Itu sama juga di cek DPT online itu ya. Cek DPT Cek online. DPT online Hmm. di situ kita memasukkan NIK kemudian mengikuti apa itu prosesnya di situ. Hmm. Sekarang ada 4 langkah kayaknya. Ikuti langkahnya maksudnya Ada ini ya. mengikuti Hmm. langkah-langkah dalam pengecekan tersebut. Hmm. Nanti di situ akan terlihat di mana dia akan mencoblos seperti itu. Tertulis di situ TPS berapa, Ya, alamatnya di mana ada ya Pak, lengkap betul. ya? Baik. Baik, Pak, terima kasih Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir untuk closing statement ke seluruh pemilih, silakan. Ya, kepada sedulur pemilih bahwa dalam pemetaan TPS ternyata ada hal-hal atau proses-proses yang dilakukan oleh KPU, ada perencanaan, ada pencermatan yang itu semuanya dilakukan untuk mempermudahkan pemilih
Dan kami sebagai penyelenggara tentunya berusaha untuk memudahkan pemilih agar di dalam menggunakan hak pilihnya, pemilih dapat menggunakan dengan baik karena TPS satu suara itu sangat berarti untuk arah ke depan kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ternyata di balik satu titik TPS itu yang kita datangi ya Pak, ada kerja keras yang luar biasa, ada ketelitian, ada keringat dari tim penyelenggara maupun badan ad hoc ya yang di bawah, Siap. yang akhirnya memetakan untuk semuanya demi kenyamanan kita sebagai pemilih. Baik, terima Ya. kasih Bapak untuk informasinya, terima kasih untuk segala apa ya, pemahaman-pemahaman dan insight terbaik dari KPU juga ke kita semua. Mungkin kita jumpa lagi di episode lain ya Pak ya, di tema yang lain Ya. juga. Baik, terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali. Baik, sebelumnya tadi kita sudah banyak membahas mengenai di balik layar pemetaan TPS terutama di Wonogiri. Jadi tidak ada alasan untuk bingung atau mager ya datang ke TPS karena semuanya sudah dipersiapkan dengan matang dan jangan lupa untuk cek DPT online secara berkala agar kita tahu sudah terdaftar atau belum dan terdaftar di TPS mana. Jadi bisa langsung cek di DPT online. Kalau memang belum terdaftar, silakan datang ke KPU, ke kantor KPU atau mungkin disampaikan secara online juga bisa. Nanti tata caranya ada di website KPU Wonogiri dan juga ada di media sosial resmi KPU Wonogiri. Silakan cek ya nanti bagaimana tata caranya di situ ada. Dan saya Cici undur diri. Terima kasih telah menyaksikan ini podcast dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk share, like, dan komen ya di ini podcast KPU Wonogiri dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih dan gunakan suara kita dengan bijak karena suara kita adalah masa depan kita. Dan bersama-sama kita terus membangun Wonogiri melalui demokrasi. Demokrasi.